Pemerintah nggak tetapkan status bencana nasional untuk banjir Sumatera. Kenapa? Karena dia tahu jika dijadikan bencana nasional akan ketahuan persoalan sumber daya alam di Pulau Sumatera dikeruk, dikuras, dan dirampas lalu ditinggal begitu aja. Agar dunia nggak melihat betapa kejinya sistem pemerintah di sini. Apa perlu bencana itu melanda Anda sekeluarga, Pak? Baru ditetapkan sebagai bencana nasional. Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Sebut saja inisialnya Zulkifli Hasan. Karena dia yang duduk di kursi kehutanan waktu izin-izin pelepasan kawasan marak dilakukan. Sekarang kolom komentar akunnya ditutup ya, Pak. Gue nggak takut nyebut nama karena udah muak lihat pejabat senyum manis saat bagi sembako saat panen raya, menggunakan wajah kesopanan, tapi di balik senyum itu menyimpan niat terselubung yang membuat hutan Sumatera digilas truk tambang. Yang lebih nggak habis pikir, rusaknya akal sehat bangsa ini, yang rela kasih karpet merah buat para pejabat yang izin-izinnya berakibat fatal merusak alam. Sumatera bukan bencana tapi rencana, koreksi kalau benar. Kayu gelondongan itu saksinya. Itulah alasannya lebih ramai berita artis selingkuh dan berita receh seperti tumbler hilang untuk menutupi hal sebesar ini, untuk mengalihkan perhatian publik. Politik memang kejam kawan. Bencana yang ditimbulkan bukan main, tapi mereka seolah tutup mata. Yang gundulin hutan sedang nyaman sekarang nonton TV di apartemen, sedangkan para korban berjuang bertahan dengan kondisi seadanya, membayar kesalahan mereka dengan tangis dan air mata. Saat ini banyak korban yang gak dapat mengirim kondisi realnya karena sebagian jaringan terputus, lampu mati, listrik padam, ya, dan banyak akses lumpuh total. Makanan semakin menipis, lokasi yang terisolasi, dan hanya rakyat, influencer, serta UMKM yang saat ini tergerak bahu-membahu untuk saling membantu para korban. Daripada menunggu uluran tangan pemerintah yang entah kapan kelamaan. 10,5 juta hektar hilang, Indonesia jadi nomor 2 yang kehilangan hutan tropisnya. Hutan Tesonilo yang dulunya rumah bagi gajah Sumatera, rumah ratusan spesies, sekarang tinggal peta penuh lubang. Bayangkan, 83.000 hektar kawasan yang seharusnya taman nasional, sudah lebih dari 70%-nya dibabat oleh kebun sawit ilegal. Ini kesalahan besar manusia yang memakai stempel ke. Pemerintah nggak tetapkan status bencana nasional untuk banjir Sumatera. Kenapa? Karena dia tahu jika dijadikan bencana nasional akan ketahuan persoalan sumber daya alam di Pulau Sumatera dikeruk, dikuras, dan dirampas lalu ditinggal begitu aja. Agar dunia nggak melihat betapa kejinya sistem pemerintah di sini. Apa perlu bencana itu melanda Anda sekeluarga, Pak? Baru ditetapkan sebagai bencana nasional. Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Sebut saja inisialnya Zulkifli Hasan. Karena dia yang duduk di kursi kehutanan waktu izin-izin pelepasan kawasan marak dilakukan. Sekarang kolom komentar akunnya ditutup ya, Pak. Gue nggak takut nyebut nama karena udah muak lihat pejabat senyum manis saat bagi sembako saat panen raya, menggunakan wajah kesopanan, tapi di balik senyum itu menyimpan niat terselubung yang membuat hutan Sumatera digilas truk tambang. Yang lebih nggak habis pikir, rusaknya akal sehat bangsa ini, yang rela kasih karpet merah buat para pejabat yang izin-izinnya berakibat fatal merusak alam. Sumatera bukan bencana tapi rencana, koreksi kalau benar. Kayu gelondongan itu saksinya. Itulah alasannya lebih ramai berita artis selingkuh dan berita receh seperti tumbler hilang untuk menutupi hal sebesar ini, untuk mengalihkan perhatian publik. Politik memang kejam kawan. Bencana yang ditimbulkan bukan main, tapi mereka seolah tutup mata. Yang gundulin hutan sedang nyaman sekarang nonton TV di apartemen, sedangkan para korban berjuang bertahan dengan kondisi seadanya, membayar kesalahan mereka dengan tangis dan air mata. Saat ini banyak korban yang gak dapat mengirim kondisi realnya karena sebagian jaringan terputus, lampu mati, listrik padam, ya, dan banyak akses lumpuh total. Makanan semakin menipis, lokasi yang terisolasi, dan hanya rakyat, influencer, serta UMKM yang saat ini tergerak bahu-membahu untuk saling membantu para korban. Daripada menunggu uluran tangan pemerintah yang entah kapan kelamaan. 10,5 juta hektar hilang, Indonesia jadi nomor 2 yang kehilangan hutan tropisnya. Hutan Tesonilo yang dulunya rumah bagi gajah Sumatera, rumah ratusan spesies, sekarang tinggal peta penuh lubang. Bayangkan, 83.000 hektar kawasan yang seharusnya taman nasional, sudah lebih dari 70%-nya dibabat oleh kebun sawit ilegal. Ini kesalahan besar manusia yang memakai stempel ke. Pemerintah